Shalom semuanya. Kok lemes banget ya? Shalom semuanya. Ada sukacita ya siang hari ini ya. Bantu saya dong biar gak gemetar. Kita satu dulu ya dalam doa yuk. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat siang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang melemah lembutkan hati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Menjadi tanah-tanah yang subur sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh berbicara, berkuasa atas kehidupan mereka. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah hanya suara-Mu Tuhan yang berbicara. Kebenaran-Mu Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Walaupun udah beberapa kali, tapi tetap aja selalu nervous kalau ada di depan sini. Kayaknya tuh gimana ya, hadirnya kenceng banget kalau di sini. Jadi tuh kayaknya, selalu merasa grogi. Apalagi setiap kali Bapak, Ibu pergi berangkat pelayanan ke luar negeri tuh udah mulai deg-degan. Pasti dapat kebagian nih, jadwal untuk bicara di depan gitu ya. Bukan apa-apa, saya tuh selalu takut, bingung. Saya nggak tahu, firman Tuhan apa yang akan harus saya sampaikan gitu ya. Dan Tuhan tuh tegur saya minggu lalu. Waktu itu saya lagi berusaha untuk mempersiapkan firman Tuhan buat hari ini. Terus saya baca not-not yang pernah saya catat di iPad saya ya. Saya nemu catatan saya tahun 2013. Waktu itu saya nulis catatan itu sehari sebelum saya ulang tahun. Di situ ternyata ada sebuah doa. Jadi catatan itu bukan saya minta apapun, ternyata itu sebuah doa gitu ya. Saya bahkan lupa saya pernah tulis itu gitu. Sampai kemarin saya temukan, saya kaget gitu. Di situ saya cuma bilang, Tuhan, saya minta Engkau mengubah hidupku. Saya ingin ada sesuatu yang terobosan terjadi dalam hidup saya. Saya ingin diperbaharui dan pakai saya untuk jadi alat-Mu. Nah, pada saat saya baca itu tuh Roh Kudus ingetin tuh kan. Sekarang Tuhan lagi pakai kamu jujur untuk jadi alatnya. Apalagi yang harus kamu takutkan? Kan bukan kamu, tapi aku. Jangan jadikan pelayanan itu sebagai sebuah beban. Tapi jadikan itu sebagai sukacita karena Engkau sedang melayani aku dan bukan manusia. Nah, ini menjadi kekuatan buat saya gitu ya. Ya ampun, saya tulis itu 4 tahun yang lalu dan betul, saya melihat begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam 4 tahun itu. Proses kehidupan saya, sedikit demi sedikit Tuhan itu melakukan sebuah terobosan di dalam hidup saya. Yang saya doakan sederhana tapi impact-nya besar. Dampaknya besar dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam segala sesuatunya gitu. Saya melihat, ya Tuhan, saya cuma doa sederhana seperti ini. Tapi saya ketika berdiri hari ini tuh saya mengucap syukur gitu loh. Saya gak nyangka bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, yang saya gak pernah pikir, saya gak pernah duga Tuhan akan melakukan itu buat hidup saya. Jadi pada saat saya nemuin itu tuh saya nangis gitu, Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik gitu ya. Pada saat saya tulis itu saya tahu kondisi saya tidak baik. Mungkin pada saat itu saya tulis kondisi saya sedang rapuh. Mungkin pada saat saya tulis saya nggak tahu apakah masa depan saya akan seperti apa. Tapi kalau saya lihat lagi benar ya, ketika kita menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita di dalam tangan Tuhan, itu tuh Tuhan bekerja. Tuhan itu selalu melihat. Dia tuh gak buta, dia lihat. Dia tahu setiap kerinduan hati kita. Yang Tuhan inginkan tuh apa? Kita tuh mengandalkan Dia, berserah, menyerahkan seluruh apa yang menjadi kerinduan kita di bawah kaki Tuhan. Nah, hari ini menjadi topik saya ya, bagaimana kita boleh mengalami kunci terobosan di dalam setiap pergumulan kita. Saya mengambil dari Hana. Kita semua udah sering dengar cerita tentang Hana ya. Bagaimana Hana itu punya kerinduan untuk memiliki seorang anak. Bertahun-tahun dia mandul. Dia sering mengalami cemoohan dan ejekan dari madunya yaitu Penina. Bayangin, untuk seorang wanita, mandul tidak punya anak itu sesuatu masalah besar. Zaman dulu itu sebuah aib, sesuatu yang sangat memalukan. Jadi saya
membayangkan menjadi Hana itu pasti luar biasa tertekan dari lingkungannya, dari istilahnya orang-orang, terutama dari madunya Penina. Yang Tuhan berkati Penina banyak anak. Pasti dia merasa sangat tertekan. Kita sama-sama baca dari 1 Samuel 1. Kita baca secara bergantian ya. Saya ayat yang pertama, setelah dilanjutkan jemaat ayat yang kedua, kemudian saya yang ketiga dan seterusnya. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Rahmataim Zofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Zuf, seorang Efraim. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sampai di situ dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Di sini saya mau kasih tahu dulu garis besarnya gitu ya. Bahwa tadi seperti yang saya sudah katakan bahwa Hana ini mandul. Di sini kita lihat tadi bahwa dari tahun ke tahun dia pergi ke kota bernama Silo untuk mempersembahkan korban buat Tuhan. Ya kan? Nah, setiap kali dia datang ke rumah Tuhan mempersembahkan korban, dia selalu mengalami hinaan, ejekan dari Penina. Kita bisa bayangkan, setiap tahun dia tahu bahwa dia akan mengalami sakit hati dari Penina. Tapi dia tetap datang ke rumah Tuhan, ya kan? Nah, kondisi Hana ini, kalau kita baca selanjutnya, ayat 7 tadi, bahwa karena itu terjadi tahun demi tahun, Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, kalau kita sudah sampai kehilangan gairah untuk makan, makan itu kan untuk mempertahankan hidup ya. Berarti kan kita udah gak punya gairah dan semangat untuk hidup. Ya kan, berarti kita bisa bayangkan betapa depresinya Hana. Kita mungkin masalah yang kita hadapi saat ini bukan tidak punya anak. Mungkin kita punya masalah lain, entah di dalam keluarga kita, entah punya masalah keuangan, di dalam pekerjaan, banyak hal yang menjadi kita mulai cemas, mulai takut, mulai khawatir. Kita setiap minggu datang ke gereja, tapi kok kayaknya Tuhan kok gini-gini aja sih? Kok hidupku gak berubah ya? Apa yang salah ya? Kok gak terjadi sesuatu terobosan? Kata firman Tuhan ada terobosan, dia mengalami, kok saya enggak? Mungkin kita bertanya seperti Hana, Penina kok bisa diberkati punya anak, kok saya enggak? Mungkin kita punya masalah yang sama seperti Hana. Saya nggak tahu masalah kalian seperti apa. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Di sini Hana sekalipun mengalami suatu masalah dan tekanan yang besar, bahkan sampai dia mogok makan, tidak mau makan. Tapi kita bisa lihat di ayat selanjutnya. Hana tetap datang ke rumah Tuhan. Dan pada saat dia benar-benar berserah, berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan mulai menjawab doanya. Tuhan mulai mengingat akan Hana. Sehingga Hana akhirnya apa? Hamil dan punya anak seorang yang bernama Samuel. Kita semua tahu siapa itu Samuel.
nabi luar biasa yang Tuhan pakai, ya kan? Dari seorang wanita yang mandul yang rahimnya sudah ditutup. Kalau sudah ditutup itu tuh artinya kemungkinan besar untuk hamil ada gak sih? Kalau dunia kedokteran tuh kayaknya gak mungkin, karena rahimnya sudah ditutup. Berarti bermasalah, gak mungkin bisa punya anak. Tapi ketika itu ada di dalam rancangan Tuhan, segala yang mustahil seperti lagu tadi, tidak ada yang mustahil ya kan? Segala yang mustahil Tuhan kerjakan. Bahkan anak yang dilahirkan oleh Hana adalah anak yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, yaitu Samuel. Di sini apa sih yang menjadi kuncinya? Kenapa Hana bisa mengalami terobosan yang besar? Kita pasti ingin dong, ya kan? Semua di tempat ini ingin dapat terobosan yang besar kayak Hana. Ingin apa yang kita rindukan selama ini, yang kita nantikan selama ini Tuhan jawab. Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita belajar dari Hana. Saya belajar banyak hal ketika saya mempersiapkan ini. Iya ya, Hana tuh luar biasa ya. Yang pertama saya belajar dari kondisi Hana adalah Hana itu punya sikap yang tidak menyerah. Dia selalu konsisten terus datang ke rumah Tuhan. Sekalipun dia harus mengalami tekanan oleh Penina. Ini hal yang sangat penting. Berapa banyak kita yang kalau mengalami masalah, kita mulai kepahitan sama Tuhan dan meninggalkan gereja. Hana tidak. Hana tidak punya rasa kepahitan sama Tuhan. Sekalipun dia tahu, aku kalau datang ke rumah Tuhan, aku akan bertemu dengan Penina. Dia pasti akan menyakiti hatiku. Dia akan melukai hatiku setiap tahun. Tapi tidak pernah sekalipun Hana berhenti. Dia terus datang ke rumah Tuhan. Sekalipun dia harus menghadapi musuhnya, dia tetap datang karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Karena Tuhan yang dia sembah yang akan melakukan pembelaan atas hidupnya. Sikap seperti ini yang harus kita punya. Jangan gampang dikit-dikit menyerah. Jangan gampang dikit-dikit kepahitan sama Tuhan. Jangan karena misalnya kita dengan saudara seiman kita berselisih paham, aku gak mau ke gereja, aku malas ngeliat mukanya. Ya kan? Gimana Tuhan mau bentuk kita? Di sini saya melihat bahwa Tuhan tuh bentuk karakternya Hana. Bagaimana dia menghadapi Penina. Penina ini tuh semacam kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu kayak iblis yang berusaha menjudgment kita. Jadi kalau misalnya kita sedang menghadapi suatu masalah, iblis tuh suka bikin kita jadi down, benar gak? Banyak pikiran-pikiran racun yang dimasukin. Lihat tuh, lo jadi orang Kristen buat apa? Gak ada perubahan dalam hidupmu. Lihat tuh, orang seberang yang gak percaya sama Tuhan, hidupnya berhasil. Kamu apa? Benar gak? Mungkin Penina juga melakukan hal yang sama Hana. Hana, ngapain kamu datang ke rumah Tuhan setiap tahun? Kamu tuh mandul, gak bakalan punya anak. Mana Tuhan kamu yang kamu sembah gak bakalan. Lihat dong, saya dapat banyak bagian dari Elkana. Karena saya punya anak, kamu cuma satu bagian. Ya kan? Benar gak? Racun itu iblis taruh. Tapi kalau kita konsisten datang ke rumah Tuhan, semuanya Tuhan yang singkirkan. Tapi kalau kita lari, wah, makanan empuk buat si iblis untuk terus bikin kita jatuh. Makanya gak heran, banyak berita orang bunuh diri, ya kan? Karena apa? Awalnya mereka mungkin seperti Hana, mogok makan, kehilangan gairah hidup, sampai akhirnya mereka gak ngerti lagi untuk apa saya hidup. Akhirnya mereka mati. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan Yesus. Makanya jangan pernah sekalipun kita mundur dari pelayanan kita mundur dari setiap pertemuan ibadah. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap setia, konsisten datang ke rumah Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup
hari ini maupun hidup yang akan datang. Berarti ibadah itu mengandung janji. Seperti yang sedang Hana hadapi. Dia sedang menantikan janji Tuhan. Makanya itu Hana tahu dia harus terus datang konsisten ke rumah Tuhan. Karena dia tahu Tuhan pasti akan mengenapi janjinya atas hidup Hana. Demikian kita. Setiap kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Kita itu sudah punya janji kehidupan di dalam Tuhan. Melalui firman-Nya Tuhan sudah janjikan kehidupan masa depan yang baik buat kita. Karena itu kita jangan pernah kepahitan sama Tuhan. Terus datang konsisten ke rumah Tuhan. Yang kedua, saya belajar dari Hana. Hana ini tipe orang yang tidak mencari pertolongan dari manusia. Tetapi Hana hanya mencari pertolongan dari Tuhan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, lalu ayat 8 ya. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Lihat ya. Di sini Elkana adalah suami yang sangat mengasihi Hana. Sekalipun Hana tidak punya anak, Elkana tetap mengasihi Hana. Makanya waktu dia melihat Hana mulai menangis, mulai kehilangan harapan, Elkana berusaha menghibur Hana. Dia bilang, Hana kenapa sih kamu nangis? Kan kamu punya aku. Bukankah aku sudah cukup buatmu? Bahkan aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Artinya apa? Gak apa-apa kamu gak punya anak. It's okay, masih ada aku. Aku jauh lebih berharga dari 10 anak laki-laki yang engkau lahirkan. Itu artinya menunjukkan pada Hana bahwa betapa Elkana ingin kasih tahu Hana, aku tuh mengasihi kamu. Udahlah, gak usah sedih kayak begitu, gak usah berlebihan kayak gitu. Tapi Hana tidak mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan Penina. Bisa aja Hana ingin menjatuhkan Penina. Bisa dong, dia bisa aja bilang dong. Elkana kamu tahu gak, Penina tuh udah menyakiti hatiku banget. Cerain aja dia, bisa dia bilang gitu. Elkana mau gak? Mau pastinya. Ya kan? Tapi Hana gak lakuin itu. Dia tidak mencari pertolongan dari manusia, dari suaminya sendiri. Sekalipun suaminya berusaha menghibur dia gak mau. Dia gak mau dengar. Karena dia tahu, penghiburannya datang dari siapa? Dari Tuhan. Berapa banyak kita kalau dapat masalah yang kita cari langsung manusia. Ya kan? Waktu kita kesulitan keuangan, yang kita cari siapa? Saudara kek, bos kek, siapa kek buat pinjam uang. Betul nggak? Ada nggak kita langsung kalau waktu kesulitan keuangan, aku mau datang sama Tuhan, aku mau berdoa karena aku tahu Tuhan yang tolong aku. Ada nggak? Jarang. Benar kan? Berapa banyak kita ketika kita menghadapi suatu istilahnya masalah dalam hidup kita. Misalnya ada orang-orang yang tidak suka sama kita langsung datang sama Tuhan, minta damai sejahtera untuk tidak menjadi marah. Yang kita lakukan seringkali apa? Cari teman buat bergosip. Lalu tahu gak, aku benci banget tuh sama dia tuh, cari sekutu. Ya kan, bisa aja nih Hana bersekutu dengan Elkana, tapi Hana enggak loh. Ini saya pas renungin, keren banget ya Hana ya. Dia tuh punya banyak kesempatan buat jatuhin Penina loh, tapi dia enggak loh. Dia tetap cari Tuhan. Karena dia tahu penghiburan dan pertolongannya hanya di dalam Tuhan. Dan inilah yang membawa terobosan dalam hidup Hana. Yang ketiga saya belajar bahwa Hana mengalami terobosan. Kuncinya yang paling utama adalah karena dia menemukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ini hal yang sangat penting dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan taat melakukannya.
Selama ini bertahun-tahun Hana selalu datang dengan masalah yang sama kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin punya anak. Tuhan, aku ingin punya anak. Setiap tahun kerinduan dia ingin punya anak. Sehingga kerinduan itu membelenggu dia, menghabiskan pikiran dia, menghabiskan tenaga dia, sampai dia mengalami depresi, mogok makan. Kerinduan itu sudah mencuri damai sejahteranya, mengikat dia. Tapi sampai satu kali dia datang ke rumah Tuhan. Karena dia terus continue datang ke rumah Tuhan. Karena setiap saat dia tidak pernah absen datang ke rumah Tuhan. Tuhan mulai menyatakan dirinya. Tuhan mulai bekerja di hatinya. Sehingga saatnya tiba, Hana mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa baca di lanjutannya. Ayat 9 saya baca ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Doa yang berbeda Hana nyatakan. Kalau selama ini, Tuhan, aku ingin punya anak untuk siapa? Untuk diriku. Supaya aku tidak malu lagi. Supaya aibku hilang. Supaya Penina tidak lagi menghina aku. Tapi kali ini doanya berbeda. Tuhan, kalau Engkau berikan aku seorang anak, aku akan persembahkan anak itu untukmu. Ini dahsyat, keren banget. Sesuatu yang berharga dia nantikan selama ini, dia serahkan sama Tuhan. Karena apa? Hana mulai mengerti kehendak Tuhan. Tuhan maunya tuh kita mengutamakan dia. Jangan biarkan tuh masalah kita menjadi belenggu atas hidup kita. Menguras energi kita, pikiran kita, mengambil, menyerap seluruh tenaga kita yang Tuhan mau kita fokus sama dia. Tuhan mau kita lihat dia. Tuhan mau menyerah. Tuhan tuh minta untuk kamu serahkan masalah itu padaku. Seperti yang Hana lakukan ketika dia menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak lagi berdoa minta anak untuk dirinya sendiri. Tapi dia serahkan hal yang paling berharga. Yang sudah dinanti-nantikan bertahun-tahun. Untuk dia serahkan pada Tuhan. Kalau saya bayangin, gila ya, coba kita sedang menantikan sesuatu ya dari Tuhan. Terus pada saat Tuhan mau beri, Tuhan minta, gimana rasanya? Mau gak kita kasih? Pasti kita, ya Tuhan yang bener aja dong. Aku udah minta ini bertahun-tahun loh. Tiap datang ke rumah Tuhan yang aku minta ini loh. Tuhan sekarang mau kasih, terus Tuhan minta. Yang benar aja Tuhan, yang lain deh. Ambil yang lain, aku akan berikan. Tapi yang ini jangan. Seringkali kita masih seperti itu. Benar gak? Begitu banyak keduniawian kita yang gak mau kita lepas. Kedagingan kita yang kita gak mau serahkan sama Tuhan. Tuhan jangan yang ini deh. Aku terlalu suka sama yang ini. Ini hal yang paling kuinginkan dalam hidupku. Tuhan boleh ambil yang lain, tapi jangan yang ini. Bukankah itu sering kita alami? Ya kan? Tapi ini kuncinya. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, dan kita belajar melepaskan apa yang paling berharga menurut kita, yang menghabiskan tenaga, pikiran, seluruh energi kita baginya, kita serahkan pada Tuhan. Lihat apa yang Tuhan perbuat. Waktu Hana memberikan anaknya kepada Tuhan, dia memberikan dengan sukacita loh.
Makanya di ayat 2 puji-pujian Hana itu tuh pernyataan bahwa Tuhan engkau Allah yang besar, engkau Allah yang mengangkat, engkau Allah yang meninggikan, engkau yang melawan setiap musuh-musuhku. Itu pernyataan iman, tidak ada beban di dalam diri Hana ketika dia menyerahkan Samuel ke dalam Tuhan. Karena dia tahu itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan memberikan lebih dari yang Hana minta. Hana cuma minta 1 anak. Tahu enggak? Saat Hana memberikan Samuel, Tuhan tambahkan 5 orang anak baginya. 3 laki-laki, 2 perempuan. Lebih jauh dari apa yang dipikirkan oleh Hana. Kalau kita mau ada terobosan terjadi dalam hidup kita, secara khusus rohani kita belajar untuk mempersembahkan yang utama buat Tuhan, hal yang paling kita suka, hal yang paling tidak ingin kita lepaskan, kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Lihat apa yang Tuhan akan perbuat atas hidupmu, jauh melebihi apa yang kita bayangkan, jauh melebihi dari apa yang kita doakan. Kalau sampai hari ini belum terjadi sesuatu, mungkin banyak hal yang kita gak mau lepasin buat Tuhan. Mungkin kita masih terlalu suka ada di sana, sehingga Tuhan sulit untuk bergerak dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita membatasi diri kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita berserah seperti Hana, Tuhan tuh leluasa melakukan sesuatu bagi hidup Hana. Ini yang harus kita renungkan agar kita bertumbuh. Selama bertahun-tahun Hana datang dengan pikiran yang sama. Aku ingin punya anak untukku. Aku ingin punya anak untukku. Sampai satu kali Tuhan mengubah paradigma dalam pikirannya. Dan Hana izinkan Tuhan mengubahnya. Seringkali bukan Tuhan tidak mau merubah kita. Tuhan tuh ingin lihat kita punya respon apa. Hana punya respon yang benar. Dia izinkan Tuhan mengubah paradigmanya. Mengubah sesuatu yang selama bertahun-tahun sudah nempel di kepalanya bahwa dia ingin punya anak untuk dirinya. Tapi ketika Tuhan ubah, responnya berubah. Dia minta anak bukan lagi buat dirinya, tapi dia berikan buat Tuhan. Ini luar biasa. Ini luar biasa sayang. Tuhan benar ya. Ketika kita meminta sesuatu yang selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan tuh kerjanya cepat. Plek, 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 plek. Kalau sesuatu lama terjadi, berarti ada yang salah dengan permintaan kita. Mungkin itu gak selaras dengan yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan sudah menjawab, tapi karena itu gak sesuai dengan keinginan kita, akhirnya kita tidak merespon itu sebagai jawabannya Tuhan. Tapi, kalau kita punya permintaan selaras dengan yang Tuhan inginkan, Tuhan bekerjanya cepat. Makanya waktu saya baca doa saya 2013, iya ya benar ya Tuhan. Saya gak minta apapun, saya hanya minta Tuhan pakai saya jadi alatmu. Tuhan ubah hidup saya, 4 tahun saya melihat perubahan yang luar biasa. Yang saya temukan di dalam Tuhan. Saya rindu setiap kita jemaat di tempat ini boleh mengalami hal yang sama. Kalau punya kerinduan, nyatakan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Yang keempat, saya belajar. Hana memiliki iman yang benar. Di ayat 17, pergilah, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kita bisa lihat di sini. Waktu itu ketika Hana berdoa, berseru kepada Tuhan, dia sambil menangis di hadapan Tuhan. Dia tidak mengeluarkan dengan suara ketika dia berdoa. Sampai Imam Eli itu nyangka, kamu mabuk ya? Terus Hana bilang, enggak, saya enggak mabuk. Saya sedang menyuarakan hati saya kepada Tuhan, mencurahkan seluruh isi hati saya kepada Tuhan.
saya tidak mabuk. Nah disitulah Eli bilang, pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan Hana meresponinya dengan iman yang benar. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Waktu kita berdoa, berseru kepada Tuhan, kita percaya doa kita Tuhan akan jawab. Ada tindakan reaksi iman yang bekerja. Dalam hal ini, ada dua hal yang saya lihat. Tindakan iman, reaksi dia. Yang pertama, wajahnya tidak muram lagi. Artinya apa? Ada pengharapan dalam dirinya. Dan dia tidak lagi yang sedih, dia tidak lagi muram. Dia mulai mau makan, mulai mau melakukan kehidupan yang normal. Berapa banyak kita berdoa, tapi setelah berdoa kita masih dengan kondisi yang sama sebelum kita berdoa. Benar gak? Ya kan? Kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, minta pertolongan Tuhan, ya kita imani. Kita, misalnya ada tindakan. Kalau iman tuh kita percaya, walaupun belum ada, kita percaya Tuhan akan kerjakan. Jadi responnya beda. Makanya Hana juga responnya beda. Dia langsung berubah pikirannya, berubah paradigmanya, dia berubah wajahnya yang tadinya murung kembali bersuka cita. Setiap iman yang benar tuh ada tindakannya, kelihatan nyata, bukan hanya gini, kalian yakin doa kalian dijawab Tuhan, amin, tapi habis itu, iya nih masalah gue gini lagi, ya kan? Berapa banyak kita sering kayak gitu. Kita udah doa tapi tetap aja loyo gini. Masalah, setiap orang tuh kayaknya harus tahu kita punya masalah gitu. Ya kan? Enggak. Hana tuh langsung bersuka cita. Dia langsung mau makan, dia langsung punya semangat untuk hidup. Karena dia tahu Tuhan pasti jawab. Perkataan Imam Eli adalah perkataan seperti jawabannya Tuhan. Makanya dia langsung tangkap itu. Dia imani di dalam hidupnya. Terjadilah perubahan sikap. Ini bedanya orang dunia sama kita. Kita tuh punya Tuhan yang benar. Setiap firman Tuhan ini ya dan amin, bukan insya Allah. Ya kan? Makanya kita harus yakini seperti Hana yang punya tindakan iman yang benar. Yang kedua, tindakan iman yang kedua adalah ketika Hana akhirnya hamil dan melahirkan Samuel. Tindakan iman keduanya adalah ketaatan. Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan adalah bentuk tindakan iman dia yang disertai dengan ketaatan. Iman itu harus disertai dengan tindakan, yang kedua harus disertai dengan ketaatan. Jadi iman tuh gak hanya sekedar, iya saya beriman, iya saya percaya, amin. Tapi kita gak taat, iman gak? Gak iman. Bagaimana ceritanya? Kita bilang iya tapi kita gak taat. Hana taat. Waktu dia hamil dan melahirkan Samuel, bisa aja dong dia gak jadi kasih sama Tuhan. Tapi dia taat. Dia berikan Samuel pada Tuhan. Ini luar biasa. Ini saya benar-benar, iya ya, ternyata iman tuh gak sesederhana yang kita katakan, iya saya beriman. Enggak loh, ternyata iman itu harus disertai tindakan dan disertai ketaatan. Di situ baru iman itu bekerja. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya teringat kejadian sebulan yang lalu, waktu itu kita itu setiap hari selalu ada doa ya, setiap malam. Saya ingat waktu habis selesai berdoa, di malam hari, pagi-paginya saya bangun dengan kondisi yang badan saya sakit. Jadi ini sendi ya, setiap sendi, sampai kaki, sampai pergelangan tangan, pergelangan kaki, semuanya sakit.
Saya nggak ngerti kenapa. Saya bangun jam 5 pagi, kebangun gara-gara sendi yang sakit. Mau digerakin begini nggak bisa. Jari-jari begini pun nggak bisa. Itu sakitnya luar biasa. Itu saya nggak ngerti, ini Tuhan, ini kenapa ya? Jadi saya tuh kayak orang kaku gitu di tempat tidur. Ini kenapa ya? Kok tubuh saya semuanya sakit luar biasa. Saya sampai yang muncul ya kemanusiaan saya gitu ya. Ini kalau sakit kayak gini obatnya apa ya gitu ya. Sempat terlintas tuh. Aduh, kira-kira obatnya apa nih kalau sakit kayak gini ya. Kok sakitnya luar biasa, saya udah ngeri-ngeri banget gini. Kok bisa kayak begini banget. Terus tiba-tiba saya kayak mendengar suara Roh Kudus tuh bicara. Kamu harus berdoa. Ini tuh bukan sakit. Ini peperangan. Kamu harus berdoa. Yang kamu butuhkan pertolongan Tuhan, bukan obat. Kamu harus berdoa. Itu yang udah saya berdoa. Saya terus berdoa. Setelah itu saya ambil perjamuan. Itu waktu ngambil perjamuan tuh aduh, untuk gerakin badan tuh ya, aduh itu saya sampai pengen nangis kayaknya. Tuhan, ini di tangan mau bergerak itu, Tuhan itu udah sakitnya linu. Saya nggak pernah ngalamin sakit yang seperti itu. Saya nggak ngerti itu sakit apaan. Saya cuma bisa berseru minta tolong Tuhan untuk saya bisa ambil perjamuan. Saya ambil perjamuan, saya imani darahnya menyembuhkan saya imani, saya berdoa. Nah selesai itu gak lama masih sakit, tapi saya sudah mulai bisa gerak-gerak dikit gitu ya. Masih sakit, gerak-gerak dikit. Terus saya gak tahan gitu ya dengan sakitnya. Terus akhirnya saya WhatsApp Bapak Gembala kita ya, Pak Jar dan Bu Hana. Saya WhatsApp mereka, saya kasih tahu kondisi saya. Di situ Bu Hana bilang gini, dalam setiap peperangan jujur harus tahu, kemenangan ada di dalam tangan kita. Karena Tuhan yang kasih kemenangan. Tuhan yang akan berperang. Itu benar-benar jadi sebuah kayak pernyataan Tuhan buat saya. Saya klaim perkataan Bu Hana, saya pegang dengan iman dan kemudian saya berdoa, saya berseru sama Tuhan. Saya bilang segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu di dalam tubuh saya tidak ada satu pun yang bisa menyentuhnya. Karena Tuhan, darah Tuhan sudah menguasai saya. Di situ saya klaim janji Tuhan. Dan saudara tahu nggak? Satu hari itu ya, saya bisa beraktivitas loh dengan tubuh yang masih sakit-sakit. Saya bisa bekerja, saya masih bisa tetap ngajar, sampai saya pulang ke rumah jam 10 malam. Semua rasa sakit hilang. Ini luar biasa. Saya nggak ada lagi ngerasain sakit sedikit pun. Saya gerakin kaki saya. Tangan. Semuanya saya bersuka cita. Benar ya. Tuhan tuh dahsyat. Tuhan tuh luar biasa. Ketika kita punya tindakan iman. Percaya Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan tuh benerin sembuhin. Ini saya ngalamin. Dalam satu hari Tuhan tuh sembuhkan total. Gak ada lagi rasa sakit itu. Gak ada tersisa bahwa saya pernah sakit, bahwa tadi pagi ini saya gak bisa bangun dari tempat tidur. Ternyata pas malam saya sampai di rumah, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau benar-benar Allah yang hidup, Allah yang benar. Saya mengalami itu dan saya melihat Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Sama yang dialami Hana. Waktu dia serahkan Samuel ke dalam tangan Tuhan, dia tahu Tuhan akan terus genapi janjinya dalam hidupnya. Dan Tuhan berikan dia 5 lagi orang anak. Ini sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Terobosan bukan terobosan yang kecil, terobosan yang besar. Yang manusia tuh gak bisa pikir sampai sejauh itu Tuhan bisa bekerja atas hidup kita. Tuhan sanggup melakukan apapun atas hidup kita. Tapi yang Tuhan mau, pertama kita cari kehendaknya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan buat dia. Seperti Hana. Dia tahu kehendak Tuhan. Bahwa bukan lagi tentang anak. Tapi kerinduan Hana adalah mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga sebuah terobosan terjadi dalam hidup Hana. Biar ini menjadi kunci juga buat kita. Kalau kita ingin mengalami terobosan dalam Tuhan. Kalau ingin hidup kita diubahkan oleh Tuhan.
cari kehendaknya, kamu akan menemukan jalan keluar bersama Tuhan. Amin.